Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adika Fori Fortuna dengan NIM 11011990321 dari kelas TT Gabungan 0304 Literasi Data. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang tugas besar literasi data yang sudah saya kumpulkan dan saya kerjakan dengan berjudul Pengaruh Media Sosial Terhadap Ruang Lingkup Mahasiswa. Nah, pertama di sini eh, ada ringkasan. Nah, untuk ringkasannya sendiri itu kita membahas proses analisis statistika dengan menggunakan pertanyaan riset mengenai masalah pengaruh media sosial terhadap ruang lingkup mahasiswa. Data yang saya ambil dan saya gunakan merupakan sebuah dataset yang berisi tentang pengaruh media sosial dari sisi atau ruang lingkup mahasiswa itu sendiri. Lalu data tersebut diolah melalui beberapa tahap dari identifikasi data, pengumpulan data, evaluasi kualitas data, visualisasi data, dan lain-lain. Untuk menghasilkan sebuah jawaban untuk pertanyaan riset yang telah dibuat. Nah, eh, sesudah ringkas ini kita masuk ke subtopik satu. Di subtopik satu ini sendiri eh, ada saya menjelaskan variabel apa saja yang saya gunakan. Untuk variabel yang digunakan ini sendiri ada yang pertama ada variabel kualitatif dengan pertanyaan. Yang pertama itu ada pertanyaan elektronik yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua ada jenis media sosial yang sering digunakan. Nah, yang kedua ada variabel continue. Jenis pertanyaannya yaitu waktu yang dihabiskan untuk bermain media sosial dan sejak kapan menggunakan layanan media sosial. Yang ketiga ada skala nominal dengan pertanyaan apa yang dicari di internet dan alasan mengakses media sosial. Nah, untuk selanjutnya kita akan ke statistika deskriptif. Nah, di sini bisa Bapak atau Ibu lihat terdapat data-data yang sudah saya ambil dan saya kumpulkan. Untuk dari alat elektronik, media sosial, yang paling dicari, jenis aksesnya, waktu bermain media sosial, sejak kapan menggunakan media sosial, dan pengaruh media sosial. Nah, untuk gambar di atas itu merupakan statistika deskriptif dari data yang saya ambil dengan mengambil 8 variabel, yaitu jenis layanan apa saja yang digunakan, dan lain-lain. Alasan mengakses media sosial, mempengaruhi kehidupan atau tidak. Untuk selanjutnya itu di sini ada metode metode uji statistik. Nah, dengan metode ini saya menggunakan metode chi-square. Nah, dengan hipotesis nol saya, media sosial tidak berpengaruh terhadap ruang lingkup mahasiswa, dan hipotesis saya yang pertama, media sosial berpengaruh terhadap ruang lingkup mahasiswa. Nah, untuk eh, data yang saya kumpulkan itu untuk alat elektronik nilai P-nya itu lebih kecil daripada nilai signifikan yaitu 0,05. Maka hipotesis nolnya ditolak. Untuk kedua, untuk media sosial nilai P lebih kecil daripada nilai signifikan 0,05. Maka hipotesis nolnya juga ditolak. Untuk kategori yang paling dicari itu begitupun nilai P lebih besar daripada nilai signifikan 0,05. Maka hipotesis satunya ditolak. Selanjutnya untuk alasan mengakses media sosial, nilai P lebih kecil daripada nilai signifikan 0,05. Maka hipotesis nolnya ditolak. Selanjutnya untuk jenis layanan yang dipakai, nilai P lebih kecil daripada nilai signifikan 0,05. Maka hipotesis nolnya ditolak. Untuk waktu bermain media sosial, nilai P itu lebih besar daripada nilai signifikan 0,05. Maka hipotesis satunya itu ditolak. Untuk sejak kapan menggunakan media sosial, nilai P lebih kecil daripada nilai signifikan 0,05. Maka hipotesis nolnya ditolak. Untuk berpengaruh media sosial nilai P lebih kecil daripada nilai signifikan 0,05, maka hipotesisnya ditolak. Nah, selanjutnya ada hasil dan kesimpulan. Di sini hasil dan kesimpulannya yang telah saya buat itu untuk beberapa kategori seperti elektronik, media sosial, alasan mengakses media sosial, jenis layanan yang dipakai, sejak kapan menggunakan media sosial. Nah, untuk itu pengaruh media sosial berpengaruh terhadap ruang lingkup mahasiswa. Sedangkan untuk dua kategori ini yaitu yang paling dicari dan waktu bermain media sosial itu tidak berpengaruh sama sekali terhadap ruang lingkup mahasiswa. Mungkin sekian dari presentasi yang saya bisa jelaskan, kurang lebihnya mohon maaf.
Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.